Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, berkat nikmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala kita hadir kembali dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan barakah dan rahmat kepada kita semua. Allah berikan kita panjang umur, sehat wal afiah, dan Allah karuniakan pada kita ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan pengajian kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah tentang puasa di bulan Ramadan dan keutamaan bulan Ramadan. Qala radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin ila anqa. Wa ahsin al-muraqabata li lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahr. Wa hiya al-lailatul mubarakatul allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad melanjutkan wasiatnya kepada kita semua untuk kita betul-betul berusaha di bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kata beliau, wa ahsin al-muraqabata lil Lailatul Qadri. Pandai-pandailah kamu dalam muraqabah atau memantau lil Lailatul Qadri, yaitu akan malam Lailatul Qadar. Allati hiya khairun min alfi syahr, yang mana Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak keistimewaan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan yang Allah berikan untuk kita yaitu Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah nyatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang mana Lailatul Qadar ini Allah nyatakan dia lebih baik dari 1000 bulan. Kita ibadah di dalamnya lebih baik daripada kita ibadah dalam 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita jadikan ke tahun lebih daripada 83 tahun. Ya, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh jadi umur kita nggak sampai ratusan tahun. Ya, hanya puluhan tahun saja. Tapi Allah berikan keutamaan kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan catatan amal ibadah sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Kalau kita dalam hidup kita mendapatkan 10 Lailatul Qadar, udah dapat 10.000 bulan keutamaan, 830 tahun. Kalau dapat 20, 30, ya kita punya umur sampai 50, dapat puluhan kali Lailatul Qadar, maka begitu banyak kita dapat catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak rugi kita jika jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menyia-nyiakan hal ini. Kita tidak memperhatikannya, kita mengabaikannya begitu saja. Nah, sini Imam Haddad akan jelaskan kapan biasanya itu ada Lailatul Qadar. Wahia Lailatul Mubarakah. Lailatul Qadar adalah merupakan malam yang penuh barakah. Allati yufraku fiha kullu amrin hakimin. Yang di dalamnya Allah bagikan segala perkara, segala hal yang sangat istimewa. Ya, banyak sekali di Lailatul Qadar Allah berikan anugerah kepada hamba-hambanya. Waman kushifa biha, waman kushifa biha, barang siapa yang disingkap untuknya malam Lailatul Qadar, ra'a annal anwara sati'atun, maka ia akan melihat cahaya yang sangat-sangat terang. Ya. Orang kalau mendapatkan Lailatul Qadar dan Allah bukakan rahasia di Lailatul Qadar, dia akan melihat di malam itu akan penuh dengan cahaya. Namun nggak semuanya, nggak mesti orang dapat Lailatul Qadar dia mendapatkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari hal ini, ya. Maka kata Imam Haddad, man kushifa biha, siapa orang yang disingkap untuknya tentang Lailatul Qadar, ya, dia dapetin Lailatul Qadar, Allah bukain rahasia tuh Lailatul Qadar buat dia, dia akan melihat cahaya yang begitu terang. Wa abwabus samai mufattahatun, dan dia akan melihat pintu-pintu langit terbuka. Tas'udu wa tanzilu, dan dia akan melihat malaikat-malaikat dari yang naik ataupun malaikat-malaikat yang turun dari tanazzalul malaika warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Wa rabbama ra'al mawjudati sajidatun lillahi ta'ala alladhi khalaqaha, bahkan mungkin dia akan melihat setiap benda, setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakannya. Ini man kushifa biha, ya, orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rahasia dan keistimewaan daripada Lailatul Qadar. Ya, biasanya mereka orang-orang saleh, para aulia salihin yang dia punya jiwa bersih, yang punya hati bersih, Allah buka itu. Dia ngelihat cahaya, dia lihat keindahan Lailatul Qadar, bahkan katanya apa? Bisa melihat segala makhluk ciptaan Allah. Nyata mereka melihat semuanya itu bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, bisa kita ibadah di Lailatul Qadar. Wa jumhurul ulama, banyakan daripada ulama mengatakan ala annaha fil ashril awakhir min Ramadan, bahwasanya Lailatul Qadar itu biasanya ada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa fil autari minha arja, ya, terutama di 10 hari terakhir di tanggal-tanggal ganjilnya, ya, 21, 23, 25, 27 atau 29. Tapi bukan berarti nggak mungkin ada di tanggal genapnya. Biasanya ada di 10 hari terakhir, dan biasanya lagi terjadi di tanggal-tanggal ganjil. Waqad kushifa biha ba'dul arifin lailatas sabi'i asyara, dan sebagian daripada arif billah disingkap untuknya, dibuka untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ditunjukkan oleh Allah
bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal 17 dari bulan Ramadan. Tahu biasa di tanggal malam 17 Ramadan kita peringati apa? Malam nuzulul Quran. Wa ilaihi zahabal Hasanul Basri. Ya. Pendapat ini tanggal 17 Ramadan itu Lailatul Qadar diikuti oleh Imam Hasan Al-Basri. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama yang lain, annaha awwalu lailatin min Ramadan, bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam pertama dari bulan Ramadan. Ya, jadi ada pendapat Lailatul Qadar itu di malam pertama dari bulan Ramadan. Nah, kalau pendapat ini banyak nih yang dapetin nih. Karena malam pertama bulan Ramadan masih pada semangat-semangatnya. Ya fadlullah wasi'. Ya. Mudah-mudahan memang itu yang Allah berikan sehingga banyak umat Nabi Muhammad yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Wa dhahaba jama'atun minal akabiri, dan sebagian ulama besar yang lainnya menyatakan annaha laisat lailatul makhsusah, bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak terkhusus di malam tertentu. Jadi nggak mesti malam pertama, nggak mesti 17, nggak mesti di 10 hari terakhir, atau di tanggal ganjil, atau di tanggal genap. Ya, ini juga pendapat banyak yang menyatakan ini, bahwa Lailatul Qadar itu tidak terkhusus di malam tertentu, walakinnaha, akan tetapi Lailatul Qadar itu tantaqilu fi layali Ramadan. Ya. Dia berpindah-pindah di malam-malam bulan Ramadan. Jadi setiap tahunnya itu Lailatul Qadar berganti. Tahun ini bisa jadi di malam 21, tahun depan bisa jadi di malam 20, atau di malam 15, atau di malam 10, atau 23, atau 27. Qalu, dan mereka ulama mengatakan yang berpendapat ini bahwa Lailatul Qadar itu tidak terkhusus di malam tertentu, wasirru fi dzalika, dan rahasia dalam hal itu, kenapa kok nggak dikhususkan Lailatul Qadar tuh malam 17 aja? Kenapa Lailatul Qadar tuh nggak dikhususkan di malam 21 aja, tapi berganti-ganti tiap tahunnya? Apa rahasia dari itu? Ayusayyiral mu'mina fi kulli lailatin min hadha syahr fi ghayatil iqbal ala Allah. Rahasianya untuk menjadikan setiap orang beriman di setiap malam dari bulan mulia ini, yaitu bulan Ramadan, fi ghayatin minal iqbali ala Allah ta'ala wa ala ta'atihi. Ya. Untuk mereka, menjadikan mereka orang-orang beriman betul-betul giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam berbuat taat. Raja'a yusadifa hadhil laila allati qad ubhimat alaihi, dengan harapan mereka yang giat taat ibadah di setiap malam bulan Ramadan, ibadahnya bertepatan dengan malam yang mulia ini yang dirahasiakan oleh Allah untuknya. Ya, kenapa Allah rahasiakan Lailatul Qadar? Nggak dikhususkan malam tertentu, ya, diantaranya tujuannya apa? Biar kita nih selaku hamba Allah, biar kita selaku umat Nabi Muhammad, tiap malam bulan Ramadan dari awal sampai akhir penuh dengan semangat untuk ibadah dan taat kepada Allah. Nggak memilah-milih waktu, nggak memilah-milih malam khusus. Nah, kalau seandainya malam Lailatul Qadar ditentukan setiap malam 21 Ramadan, bisa jadi efeknya nanti masjid penuh malam 21 doang, malam lain enggak. Lu kenapa kagak salat tarawih?
ntar aja gue nunggu malam 1/21. Kenapa emang? Kan Lailatul Qadar semalam juga udah kayak 1000 bulan, berlebih-lebih udah pahala gue. Tapi Allah rahasiakan, Allah informasikan kepada kita, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang mana? Nah, itu diibhamkan Allah, dirahasiakan, biar kita giat mau mencarinya. Maka kata ulama, tidak ada cara lain yang membuat kita pasti mendapatkan Lailatul Qadar kecuali dengan cara dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan semuanya kita hidupkan dengan ibadah. Ya. Malamnya kita hidupkan dengan ibadah. Qiyamul Lail dari awal sampai akhir Ramadan jangan ada yang bolong. Ya minimal Qiyamul Lail ya kita sholat isya berjamaah, kita sholat tarawih, kita sholat subuh berjamaah. Ya, itu udah memasukkan kita ke kelompok Qiyamul Lail. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, ya kecil kemungkinan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kalau bisa, yang namanya salat isya berjamaah sepanjang bulan Ramadan itu jangan kita tinggal. Juga salat tarawihnya. Ya kalau andai kata ada bolong satu aja, ya itu semakin kecil ketempatan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, besok ini kan tanggal genap, nggak apa-apa dah, gue nggak tarawih dulu, gue nggak jamaah dulu. Bisa jadi di tanggal itu tuh terjadi Lailatul Qadar. Memang biasanya ada di 10 hari terakhir, tapi nggak menutup kemungkinan ada di pertengahannya, ada di awalnya juga. Nah ini kan rahasia Allah, nggak semuanya dibuka oleh Allah, hambanya bisa melihat Lailatul Qadar. Tapi bagi mereka yang Allah bukakan tadi, dia bisa melihat cahaya, dia bisa melihat makhluk-makhluk semua sujud kepada Allah. Ya keajaiban yang nggak bisa dilihat oleh mata biasa, hanya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari ya bukan itunya, ya, tapi yang kita cari 1000 malam pahalanya ini, keutamaan yang ada di Lailatul Qadar. Ya. Bahkan sebagian ulama itu ada yang punya rumus sendiri itu. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Dihitung, dilihat dari awal masuknya bulan Ramadan. Hari apa? Umpamanya hari Senin, maka Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Hari Selasa tanggal sekian. Ini cuma rumus pendekatan aja, nggak memastikan pasti terjadi di hari itu. Makanya nggak mungkin kita bisa 100% yakin dapat Lailatul Qadar kecuali dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu semuanya selalu kita jaga dan kita hidupkan dengan ibadah. Ya kan, subhanallah. Yang namanya Lailatul Qadar di malam yang mulia, ya pastinya juga nggak Allah berikan kecuali emang betul-betul hamba-hamba yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya ada di akhir-akhir Ramadan, kita lihat surutnya umat dalam semangat ibadah ketika sudah mendekati akhir Ramadan. Ya di mana masjid kita saksikan hampir rata-rata sudah jamaahnya berkurang. Udah tereliminasi itu dikit demi sedikit, ya. Malam pertama, kedua, ketiga mulai satu persatu berguguran. Nah yang bertahan tuh dari awal sampai akhir, insya Allah pasti mereka dapat Lailatul Qadar. Ya, apalagi kayak di Masjid Jami Al-Husna, Masya Allah jamaah yang bertahan dari awal sampai akhir cukup banyak. Bahkan kemarin kita bahas, yang kita tahu di sini sholat tarawihnya khatam Al-Quran, setiap malam dibacakan 2 juz Al-Quran, yang minimalnya 1 juz lebih. Itu kalau dari awal sampai akhir bisa jaga kayak gitu, Masya Allah, besar banget pahalanya itu, gede banget keutamaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya jangan sampai kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebaik-baiknya umat manusia, yang umat lain bahkan para nabi dan rasul pun berharap masuk bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya nikmat besar ini ya kita sia-siakan, kita nggak syukuri, kita abai begitu aja. Seakan kalau di Ramadan nggak banyak ibadah tuh merasa kagak rugi. Ya, kalau dia nggak jamaah, dia nggak tarawih, nggak dosa.
orang sunnah doang. Sunnah memang kalau kita tinggalkan nggak dosa, tapi rugi gak? Ruginya nanti kalau kita udah mati nanti berasanya. Ya. Makanya kita kalau hidup jangan belagak kayak orang udah kebanyakan pahala. Ya. Kebanyakan lagunya, kebanyakan duit aja udah kagak cakep, apalagi lagunya udah kayak kebanyakan pahala. Sama ibadah udah kayak kagak butuh aja. Ya, ingat, sebanyak-banyaknya ibadah kita, insya Allah dosa kita kayak lebih banyak. Ya. Hampir hari-hari kita, ya, perbandingannya dosa lebih banyak daripada pahala kita. Nggak usah pakai real count dulu, quick count aja dulu udah. Ya. Banyakan dosa kita daripada pahala. Maka kalau orang malas ibadah di bulan Ramadan, itu lagu orang udah kayak kebanyakan pahala. Ya. Sedangkan kita sadar diri betapa lalainya kita dalam kehidupan kita. Ya, di bulan-bulan selain Ramadan, Masya Allah, udah masa di bulan Ramadan yang udah begitu dibukakan kemudahan untuk ibadah, begitu banyak pahala Allah kasih, ada Lailatul Qadar, masuk juga kita tinggalin, siapa kita? Ya. Maka ketika datang bulan Ramadan, kita harus punya target, jadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Dan kita jadikan seakan, ya, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Ya, jangan terlalu pede, masih ada tahun depan, masih ada tahun-tahun yang akan datang. Ya, kita nggak ada yang tahu umur kita. Ya. Berapa banyak orang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, kebetulan doa itu nggak diijabah oleh Allah. Belum sampai Ramadan udah meninggal. Ada yang baru dapat Ramadan beberapa hari udah meninggal. Tahun lalu, kalau kita masih ingat, ya, kita punya jamaah, kita punya saudara, ya, 2 orang meninggal pas saat hari raya. Nah, kita masih dikasih hidup nih. Ya, jangan sok menantang seakan-akan tahun depan masih panjang umur gue. Ya, kalau emang Allah dapatkan kita lagi nih bulan Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya. Kita targetkan tahun lalu hatam Quran berapa kali, tahun ini kita bikin lebih banyak lagi. Tahun lalu belum sempat hatam, jangan sampai tahun ini kagak hatam juga. Ya, harus ada peningkatan dalam kualitas ibadah. Ya, kita hadir pengajian, taklim, ya, biar juga ada hasilnya. Jangan cuma kita duduk taklim cuma mau nyari pahala doang. Pahala itu urusan Allah kita. Allah yang janjiin. Tapi kita hadir ke taklim biar dapat ilmu. Dari ilmu itu kita gunakan untuk kita menjadi hamba Allah lebih baik lagi. Lah kalau kita ngaji nggak tambah baik, buat apaan ngaji dari kemarin? Buat selfie doang, hah? Buat status doang, buat cuma sekedar mau mejeng doang, mau nampang doang, nggak ada gunanya. Ya, kalau pahala Allah janjiin, tapi kita pengen dari ngaji kita, dari taklim kita, di situ ada perbaikan buat diri kita, perbaikan buat ibadah kita. Ingat kata Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang tambah, siapa orang yang ilmunya bertambah tapi amalnya, baiknya, ibadahnya kagak bertambah, tandanya tidak bertambah bagi dia kecuali dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita banyak, ilmu nambah, tapi ibadah nggak bertambah. Tandanya kita malah tambah jauh dari Allah. Jauh dari Allah karena bodoh itu pantas. Yang bahaya udah punya ilmu, udah tahu masih jauh juga dari Allah. Itu lebih bahaya lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kepada kita, bisa kita menggunakan sisa hidup kita untuk banyak taat ibadah kepada Allah, terutama di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ya kita semua mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Kemudian wa 'alaika bita'jilil futuri 'inda tayakunil ghurub. Dan juga hendaknya kamu untuk menyegerakan berbuka puasa 'inda tayakunil ghurub, ketika kamu sudah yakin akan terbenamnya matahari.
wa ta'khir suhur, dan mengakhirkan sahur, malam takhshal wuqu'u fi syak, selagi kamu tidak khawatir ya terjatuh dalam keraguan. Ini masuk dua sunnah dalam puasa, ta'jilil futur wa ta'khir suhur, menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Nah, kita ketika sudah yakin masuk waktu maghrib, maka dianjurkan bagi kita untuk menyegerakan membatalkan puasa kita. Tidak dianjurkan, tidak disunnahkan untuk nunggu dulu langit sampai gelap. Ya, nah, ada sebagian paham begitu. Dia nggak mau buka puasa sebelum langitnya betul-betul gelap. Nah, itu sudah jelas khilafus sunnah. Itu keluar daripada ajaran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang disunnahkan sama Nabi, kalau emang udah yakin matahari terbenam, masuk waktu maghrib, buka puasa. Nah, sunnah juga ketika kita berbuka puasa, berbukalah dengan menggunakan kurma. Ya, walaupun nggak wajib, tapi itu sunnahnya. Jangan kita beralasan, oh di Indonesia kan nggak ada pohon korma. Yang disunahin makan kormanya, bukan pohonnya. Ya, ya kan kadang, oh kan di Indonesia nggak ada pohon korma. Emang disuruh sunah makan pohon korma? Kagak, kormanya. Korma di Indonesia, ya asal antum tahu, lebih banyak jenisnya, macamnya dibanding di Saudi. Yang udah pada umroh kemarin pas di Madinah, kita ke pasar korma, namanya pasar korma, ame tenabang kalah banyak. Iya, di sana pasar korma, korma sana aja, tenabang korma Madinah ada, korma Irak ada, korma Iran ada, korma Tunisia ada, korma Amerika, Israel sampai ada juga. Ada korma yang gede itu, korma mejol. Nah, makanya kalau beli korma mejol yang teliti, yang jeli, itu produknya Palestina, apa Amerika, apa Israel. Kalau Amerika Israel beli gak? Jangan, belinya yang Palestina. Mejol tuh korma yang gede-gede banget. Tapi dari semua jenis kurma yang terbaik adalah kurma ajwa. Ya, kurma ajwa itu kurma Nabi kita Muhammad SAW. Ya, lebih afdal ya sebenarnya makan rutop. Rutop itu kurma yang mengkal, ya, kurma yang belum matang. Kalau ada di kita pun juga ada sekarang, banyak orang dagang rutop. Ya, kalau ada rutop pakai rutop, nggak ada rutop ya pakai kurma. Kurma apapun, mau yang mahal ada, yang sedengan ada, yang murah ada, yang gratis banyak juga. Kalau Ramadan banyak orang bagi-bagi kurma. Masih mau alasan juga buka puasa pakai korma, nggak ada kormanya, banyak. Kadang depan mata korma yang dimakan malah yang lain. Ada korma, ada es teh, ada es campur, azan, es dulu yang disikat sama dia. Padahal timbang batalin dulu pakai korma, ya, batalin, abis itu lu mau makan minum apaan terserah dah. Ya, nggak mungkin Nabi SAW itu mengajarkan kita sesuatu kecuali di situ mengandung hikmah yang besar. Ini udah merupakan sunnah Nabi, dan dari segi medis, segi kedokteran pun juga sangat dianjurkan. Ya. Buah kurma itu mengandung banyak zat vitamin yang ada di buah-buah yang lainnya. Di mana tenaga kita seharian terkuras, ya, nggak ada asupan dalam tubuh kita, nggak ada makanan, nggak ada minuman, energi kita habis. Nggak ada makanan yang paling cepat memulihkan tenaga kita kembali lebih daripada kurma. Nah, makanya makan kurma. Terus makan kurma, lalu kita minum air. Kalau bisa setelah itu sholat dulu. Habis itu jarakin baru makan. Cuma kadang kita kan kagak kuat ya. Habis kurma
satu, lontong 3, nasi 2 piring. Ya, masuk isya bego. Kenyangan gua nggak terawih dulu deh. Iya, kadang gitu deh, puasa pas buka balas dendam. Nah ini termasuk sunnah yang banyak orang tinggalin. Ini maaf, kadang yang ninggalin ini bukan dari masyarakat umum aja, hatta ustadz ini juga kadang ngajarinnya buka puasa pakai korma, gilirannya buka puasa minum es teh dulu. Jangan, kadang parah lagi buka puasa pakai rokok. Wah, ini tangan begini-gini aja nih. Allahu Akbar, das. Wah, Masya Allah. Sambar geledek tuh begitu. Buka dulu pakai korma. Ya, liatin sunnah Nabi. Sunnah makannya witir. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Udah stop. Sono mah rakus loh. Witir 31. Waduh, makan korma 31. Rakus sampai doyan. Iya. Itu sunnah ya. Enggak doyan-doyan banget. Ya udah ambil dikit deh ya. Tabarukan dengan sunnah Nabi. Ya, makanya kalau buka puasa pasti kan hidangan tuh banyak. Ya, ada korma. Pegang dulu tuh korma biar nggak kelupaan. Sebelum azan pegang dulu. Karena kalau kita nggak pegang, biar kata korma tuh di depan kita piringnya gede kelihatan. Azan ngambilnya air dulu. Nah kalau kita udah bakalin pakai air baru makan korma, sunnahnya hilang tuh, nggak dapat. Ya, ini kan yang disunahkan yang pertama kita makan. Ya. Nah, di sini disebut apa? Ta'jilul futur. Ya kita segerakan kalau memang sudah yakin masuk waktu. Dan kita perhatian sama azan itu kadang cuma di bulan Ramadan. Ya, sekarang coba tanya maghrib jam berapa, isya jam berapa, kagak ada ngapal. Cuma kalau bulan Ramadan, Masya Allah, jadwalnya punya ditempel kadang. Ya. Padahal jadwal sholat sama dia dipakai cuma maghrib sama subuhnya doang yang dipakai, yang lainnya dicoret. Sholat maghrib apal, sholat subuh apal, zuhur, asar, isya juga kadang ingat itu. Ya, maka istimewa bulan Ramadan ini. Baik-baik, kalau seandainya kita masih ragu, ya jangan buru-buru kita buka puasa. Nah kadang kan aplikasi ada, masjid ada, musolah ada. Nah kira-kira nunggu yang duluan apa yang belakangan tuh kalau gitu? Aplikasi udah azan, masjid belum, musolah belum. Nah kalau kita buat maghrib nyari yang duluan azan biasanya. Wah, yang penting aplikasi kan udah azan nih. Kalau maghrib, giliran sahur, subuh nyarinya yang belakangan. Aplikasi udah azan nih, belum subuh, masjid aja belum azan. Nah, giliran buka puasa lo ngikutin HP, giliran sahur lo ikutin masjid. Nah, kalau seandainya beda-beda gitu, cari yang kira antum yakin mana, ya. Kadang kan ada masjid yang terkenal azannya lebih dulu dari yang lain, udah nggak sabaran tuh. Giliran subuh ada tuh masjid yang cirinya azannya paling belakang, yang lain udah azan dia belum, yang lain udah kelar dia baru mulai. Nah yang curang tuh nandain tuh, gue ikut musola ono aja dah ya, giliran azan nyari musola masjid yang cepetan. Yang penting indah tayakunil ghurub. Kalau emang udah yakin udah ghurub, nah kalau kita pakai lihat azan di aplikasi atau televisi, ya setiap wilayah kan kadang juga ada perbedaan waktu, biar kata semenit 2 menit. Ya kayak di sini ada Bogor ada beda 1 menitan kalau nggak salah waktunya. Ya kalau saya kayak di Bogor azan untuk wilayah DKI Jakarta, ya saya kadang nunggu dulu deh sampai betul-betul yakin, ya baru kita buka puasa. Yang penting indah tayakunil ghurub, tapi nggak harus kita nunggu langit sampai gelap dulu. Ya sebagian paham ada begitu, kalau buka puasa nunggu gelap dulu. Kalau nggak gelap, dia nggak mau buka puasa. Gue pernah diundang tuh sama orang model begitu. Ini kok udah azan kagak ada yang makan. Gue nggak sabaran, gue bawa keluarnya, gue makan sendiri. Ya, nggak taunya emang begitu deh maunya. Ya nunggu gelap baru buka puasa, dan itu bukan ajaran, bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takhir suhur,
mengakhirkan sahur. Ya, jadi dikatakan sahur itu kalau kita makan udah lewat tengah malam, ya jam setengah satu, jam satu tuh kalau kita makan kita niatin sahur, udah sahur itu namanya. Tapi afdalnya kita sahur itu di saat waktu udah nggak begitu jauh dengan subuh. Ya, Nabi kasih jarak itu dari sahurnya Nabi selesai ke waktu subuh kurang lebih 50 ayat. Ya, kalau baca Al-Quran 50 ayat kurang lebih butuh waktu berapa ya? 10 menit ya, dengan bacaan yang tartil. Nah, makanya kalau udah 10 menit 15 menit menjelang subuh, ya bahaya, udah kita berhenti. Makanya kalau di kita kan ada istilah apa? Imsak. Start kita puasa kan dengan terbitnya fajar. Ya, kalau udah azan subuh berarti mulai itu kita puasa. Nah, sekarang kan kita tahu fajar masuk waktu semuanya hasil ijtihad. Nggak betul-betul kita melihat fajar itu keluar. Makanya masuknya waktu itu bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih mundur. Ya, umumnya kan lebih cepat, kadang dilebihin 3 sampai 5 menit. Nah, makanya kalau seandainya subuh umpamanya azan jam 4.30 ya, jam 4.15, jam 4.20 udah berhenti, gak usah pakai makan, gak usah minum, itu imsak. Gunanya apa? Untuk jaga-jaga, hati-hati, takutnya ya di waktu itu sudah masuk waktu subuh ya, atau takutnya kita lagi makan minum saat itu masuk waktu subuh ya. Jadi kalau dari dulu memang kita dididik, diajarin oleh ulama kita sebelum azan berhenti makan. Min babil la yatimul wajib illa bihi. Ini masuk bagian bab yang suatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal itu wajib. Mulai puasa dengan terbitnya fajar. Kapan kita bisa tahu terbitnya fajar? Patokan dengan jam. Jam kita kadang kecepatan, kadang kelambatan, dan itu juga hasil ijtihad. Makanya hati-hati, 5-10 menit sebelum azan kita berhenti dulu. Dan sekarang jangankan imsak, ada model-modelnya orang sekarang nggak tahu tuh pahamnya model apaan lagi azan masih makan masih minum dilanjutin, yang penting azannya belum kelar katanya. Ada lagi ketika lagi sahur dengar azan bukannya berhenti, malah buru-buru dia ngambil air, ngambil minum. Wah, azan buru-buru. Ya, ngejar azannya belum kelar. Lu azan situ belum kelar, yang ono baru mulai. Gimana lu mau ngikutin yang mana? Yang ini selesai, yang ono mulai. Yang ini selesai, yang ini mulai. Nggak kelar-kelar sahur lu nanti. Oh, itu kan ada hadisnya. Kata Nabi, kalau seandainya lagi makan, lagi minum, Bilal azan, lanjutkan makannya, lanjutkan minumnya. Itu enggak baca hadis sempurna. Nabi mengatakan kalau lagi sahur, lagi makan minum, dengar azannya Sayyidina Bilal, lanjutin makan minum, ada lanjutannya sampai mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Di zaman Nabi, sholat subuh itu azannya 2 kali. Azan pertama itu sebelum masuk waktu, azan kedua ketika masuk waktu. 2 azan ini disunahkan sampai saat ini buat kita juga, bukan cuma di Ramadan aja ya. Di sebagian tempat masih ada tuh masjid-masjid yang jam 3:30 atau jam 3:03 azan pertama ya, nanti pas sudah jam masuk waktunya dia azan lagi, azan kedua. Nah, di zaman Nabi itu Nabi punya 2 muazzin buat sholat subuh. Tugas azannya Bilal, Sayyidina Bilal sama Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Sayyidina Bilal tugasnya dia azan yang sebelum waktu atau azan pertama. Abdullah bin Ummi Maktum azan yang kedua setelah masuk waktu. Makanya kata Nabi, kalau lagi sahur, lagi makan minum, dengar Bilal azan, lanjutin makannya minumnya.
Kenapa? Karena itu azan pertama, belum masuk waktu subuh. Tapi kata Nabi apa? Sampai kapan tuh boleh makan minum? Sampai azan Abdullah bin Umi Maktum. Artinya kalau Abdullah bin Umi Maktum udah azan masuk waktu subuh, udah nggak lagi dibolehin tuh yang namanya makan dan minum. Nah ini sekarang ada orang modelnya ketika azan malah makan dan minum buru-buru. Justru kita startnya puasa itu dengan waktu fajar. Tanda kita masuk waktu fajar apa sekarang? Ya azan. Jadi kalau udah azan, jangan sekali-kali berani boleh makan minum. Andai kata kita lagi makan azan, lepehin, keluarin tuh makanan. Bahkan bagusnya dikobok tuh puasanya. Kenapa? Karena khawatir itu azan 5 menit setelah masuk waktu sholat. Ya, antum kalau teliti aplikasi-aplikasi HP nih, masuk azan, masuk waktu, itu kadang-kadang bisa disetting, ya. Mau azannya setelah 3 menit masuk waktu atau setelah 10 menit atau setelah 5 menit. Jadi ada spare-nya buat hati-hati di situ. Nah, lebih baik kita sholat masuk waktunya kelebihan 5 menit daripada kita sholat sebelum masuk waktu 5 menit. Kalau sebelum masuk waktu 5 menit sholat kita kagak sah. Lebih baik sholat setelah masuk waktu 5 menit, itu lebih aman. Ini untuk sholat. Tapi dalam perihal puasa kita harus hati-hati, khususnya di sahur. Ya, kalau seandainya jam 4 kita di aplikasi katakan nih jam 4, sekarang kan di masjid-masjid kan udah ada waktu juga tuh sholat. Ya kalau kita mau pikir tuh yang bikin jam siapa? Bukan teknologi kita semua. Kalau kita nggak mau hati-hati, ihtiyat, mau sembrono aja, gampang banget orang kafir nyelein kita. Ya kan? Dia yang punya teknologi, dia yang punya alat, dia ngatur angkanya, tinggal setel aja. Kita kan nggak mau ribet sekarang. Kapan masuk waktu sholat, tanda alamnya kan kita nggak ngerti. Zawalus syamas, ghurubus syamas, tulu'ul fajar, kan nggak ada ngerti itu. Kita semua bergantung dengan alat. Nah makanya kalau seandainya kita udah tahu tuh azan biasanya itu 5 menit sebenarnya setelah masuk waktu. Nah, mau nggak mau kan kita harusnya imsak dulu, biar kita yakin betul-betul kita start puasa kita dari sebelum masuk waktu fajar. Jangan sampai ketika fajar kita masih makan atau minum. Nah, orang kalau seandainya masuk waktu fajar masih makan, masih minum, puasanya tidak sah. Apalagi udah tahu azan masih makan minum, puasanya nggak sah. Tuh puasa batal, wajib diqadha, dan hari itu tetap dia wajib imsak. Arti wajib imsak tetap dia wajib ikutin puasa, tapi nanti setelah lebaran dia wajib qadha. Ya. Karena apa? Dia masih makan minum setelah masuk waktu puasa, yaitu waktu fajar. Nah, jadi gimana, imsak wajib nggak? Nah, imsak ini hukumnya sunnah buat kehati-hatian. Tapi kiranya nggak mungkin kita betul-betul bisa puasa di saat masuk waktu fajar kecuali dengan imsak. Imsak itu hukumnya bisa wajib. Tapi setidaknya ihtiyat, hati-hati. Ya nggak bisa 10 menit, minimal 5 menit dah imsak. Memang kadang penyakitnya buat yang ngerokok nih. Ya, itu kalau habis sahur ya, udah tinggal dikit nanggung, azan nggak taunya. Ya, kayak hati-hati. Ya, kalau bisa 10 menit udah stop. Jangan makan, jangan minum lagi. Bukan ribet banget sih, seribetnya apa sih 10 menit? Daripada kita nggak mau ribet 10 menit, akhirnya ribet belakangan. Puasa kita kagak sah, ya. Jadi takhir suhur nggak ada tuh Nabi ngajarin kita pas azan makan minum silakan, nggak ada. Nggak ada Rasulullah nyontoin apa lagi. Sahurnya pas lagi azan, pas lagi Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum azan, Nabi minum buru-buru, nggak ada. Ya kalau emang benar tuh orang ngamalin sunnah, jangan jangan praktekin yang justru jelas-jelas melanggar sunnah. Karena ini efeknya bukan khilafus sunnah lagi. Kalau tadi buka puasa nunggu gelap dulu, itu khilafus sunnah, nggak baik. Tapi puasanya sah nggak? Sah.
Tapi kalau yang sahur, azan, masih makan, masih minum, khilafus sunnah dan membuat puasanya tidak sah. Udah berbeda dengan sunnah dan itu tindakan membatalkan puasa. Loh, orang-orang Arab aja, orang Saudi pas lagi subuh, kadang nih orang kita gampang nih. Ya, ngelihat ada orang Arab pas lagi azan subuh dia minum aja, berarti kan nggak apa-apa. Lah orang Arab lu pikir ulama semua? Lu pikir orang Saudi itu ulama semua? Belum tentu biar kata orang Arab bisa baca Quran. Nah, kayak kita orang Indonesia belum tentu kan bisa baca huruf Latin. Enggak tentu. Itu bukan sebagai marja, bukan sebagai contoh. Contoh kita Nabi. Tahu dari mana kita mencontoh kepada Nabi? Dari para ulama. Nah, kalau ulama udah jelasin di kitabnya begitu, mau mazhab apa juga ada jelasin begitu, jangan kita sok pinter dari ulama-ulama mazhab. Seakan-akan ulama tuh ilmunya nggak dipakai, kita yang lebih pinter. Kita baru ngaji kemarin udah sok mau berpendapat sendiri. Ya, ikut ulama selamat, jangan ikut-ikutan orang. Ya, orang-orang yang bukan kredibel untuk diikuti. Ya, ulama juga orang. Ya, tapi ulama orang-orang yang mulia, yang spesial, yang berilmu, yang merupakan warasatul anbiya. Jadi takhirus suhur itu sunnah. Nah, malam tasyawubu fi syak, mengakhirkan sahur itu sunnah selagi tidak mengkhawatirkan kita jatuh pada syak. Ya, arti jangan sampai kita akhirin akhirnya kita ragu, ya udah subuh apa belum ya, jangan-jangan gue sahur udah masuk waktu subuh. Nah, itu namanya syak. Ya, hindari hal seperti itu. Makanya apa? Imsak 10 menitan sebelum azan kurang lebih. Itu untuk kesempurnaan puasa kita. Mau dikata wajib mau sunnah, itu ada yang bilang wajib, ada yang sunnah. Intinya baik kita melakukan imsak. Wa bitaftir shaimin, dan juga hendaknya kamu memberikan buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa. Walau ala tamarat, walaupun hanya memberikan beberapa butir kurma, aw syurbatal anil minal ma, atau seteguk air. Nah, ini juga yang harus kita perhatiin, ya. Sebisa mungkin kita iftar shaim, ya, memberikan orang untuk buka puasa, ya, walaupun hanya dengan memberikan satu butir kurma atau satu gelas air kita kasih buat orang buka puasa. Fa inna man fattara shaiman, karena sesungguhnya orang yang memberikan buka puasa untuk yang puasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa itu. La yanqusu zalika min ajrihi syai'an, dan tidak mengurangkan pahala dia sedikit pun. Ya, nanti ngasih 100 orang buka puasa, dapat tuh pahala 100 orang. Ya, tapi syaratnya kita puasa juga. Ini ada orang ngakalin nih, gue biar kata nggak puasa, tiap hari gue dapat pahala 100 orang puasa. Gue gimana caranya, bos? Ya gue biar nggak puasa begini, tiap hari 100 orang gue kasih buka puasa. Lu nggak tahu, kan Nabi yang bilang. Nabi yang bilang, pinter nih orang nih. Iya. Yang ngasihin buka puasa katanya dapat pahala kayak orang yang puasa tanpa ngurangin pahala dia. Lah gue 100 orang, biar kata gue nggak puasa. Lu puasa tapi lu medit, nah cuma pahala lu doang. Lu nggak medit, lu medit nggak bagi orang buka puasa, nggak dapat lebih. Nah, itu namanya orang ngakalin hadis Nabi. Iya. Lu mau dapat transferan kagak punya rekening, gimana ceritanya? Buka dulu rekening puasa, lu puasa. Habis itu kita kasih orang buka puasa, dapat tuh pahalanya. Lah ini cuma ngasih doang, puasa kagak. Kayak orang bangun masjid kagak pernah sholat. Oh, gue biar kata nggak sholat, pahala gue banyak. No masjid gue, no musola gue, sambar geledek lo gitu. Ya, dipikir tuh rezeki lu yang nyiptain. Nah, Allah. Ya wajib kita nggak bisa digugurin dengan orang mengerjakannya. Ya, jadi iftar shaim itu kita lakukan walaupun dengan sebutir kurma ataupun seteguk air. Allah kalau emang kita punya rezeki lebih, ya kita bisa ngasih lebih banyak daripada itu. Nah, kan di kita juga udah biasa ada tradisi buka puasa bersama.
Nah, makanya kalau kita diundang buka puasa bersama, itu orang yang ngundang kita bukan cuma sekedar pengen seru-seru, pengen rame makan di rumahnya. Dia pengen dapetin pahala iftarus shaim. Oke Pak, kalau seandainya kita diundang buka puasa, kebetulan telat, udah maghrib kita masih di jalan, 3 menit lagi nyampe, 5 menit lagi nyampe, udah azan maghrib. Tahan, jangan makan dulu, ya. Kalau ente batalin di jalan, kesian tuh orang yang ngundang, pahalanya hilang, ya. Tahan dulu udah, ya. Kalau cuma 3 menit, kalau masih setengah jam batalin di jalan, ya. Nih hitungannya nggak terlalu jauh nih, ya. Mau buka puasa di rumah Ustadz Muhajir, udah sampai mana itu? BKT situ, umpamanya lampu merah apa itu, PR ya. Ya udah sampai situ, tahan, udah azan tuh, sabar dulu, tinggal berapa menit lagi sih nyampe. Ya kalau kita buka puasa di sono, hilang pahala iftarus shaim buat beliau, tapi tetap dapat pahala. Undang makan kita, ngasih makan dapat pahala. Cuma kan kalau ngundang buka puasa yang dikejarnya apa? Iftarus shaimnya. Yang konyolnya lagi, diundang buka puasa pakai bawa makanan dari rumah. Lu ngapain datang buka puasa bersama kalau bawa makanan dari rumah? Tuh orang ngundang lu biar dapat pahala iftarus shaim. Orang dulu nih saking dia pengen memberikan iftarus shaim, tapi dengan keterbatasannya, apa yang dia punya ditukar sama punya temennya. Sama-sama punya aqua segelas, ya nggak punya duit nih buat memberi apa. Ini aqua ditukar sama ditukar, ya. Ini anak kasih ente buat ente buka puasa, dia ngasih lagi ini buat ente buka puasa. Hanya tukeran sama aja, dengan harapan apa? Dia memberikan, akhirnya mendapatkan pahala iftarus shaim. Segitunya orang mencari pahala. Nah kita kadang dikasih lebih nggak berpikir untuk ke situ. Ya makanya paling gampang kalau emang ada rezeki, beli korma, taruh tuh di masjid-masjid, musola-musola, ya, serahkan di situ untuk diberikan buat orang-orang yang berbuka puasa. Ya masya Allah, kalau sehari kita bisa ngasih iftar sampai 100 orang, 200 orang. Sekarang mungkin kita nggak lihat pahalanya, tapi nanti di akhirat, ya Allah akan wujudkan itu amal baik semua menjadi pahala yang besar. Terakhir, wajtahid alla taftur wala tuftir sa'iman illa ala ta'amin halalin. Dan bersungguh-sungguhlah kau untuk tidak berbuka puasa dan tidak memberikan orang buka puasa kecuali dengan betul-betul makanan yang halal, ya. Kalau memang pahala puasa kita pengen sempurna, jangan buka puasa pakai makanan yang haram, makanan yang syubhat. Yang kemarin udah kita ngaji itu tentang halal, haram, dan syubhat. Kiranya itu makanan kita ragu, kita syubhat, apalagi kita tahu itu haram, jangan sekali-kali kita berani buka puasa dengan itu, atau memberikan orang lain dengan itu. Ini tahu haram, gue nggak mau makan haram, gue kasih aja ke orang, ya. Dan racun lu makan bahaya, lu kasih ke orang emang racun jadi nggak bahaya? Ya sama-sama racun, mau siapa ajak makan juga nggak boleh, jangan. Ya kalau memang kita mau buka puasa atau memberikan buka puasa, pastikan itu makanan yang halal dan thayyiban, jangan ada yang unsur haram atau yang syubhat. Wallahu a'lam. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullah wa atubu ilaih taubatan nasuha.
من عمل ما يرفع. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وبحنا في الدين واجعلنا من علماء العاملين والمهدنا ومعتزنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على القيام والصيام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد بن أمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.